Kasih secara khusus para orang tua kita, para kakek dan nenek yang berbahagia dirayakan secara khusus pada hari Minggu ini. Itu juga sebenarnya saya sudah termasuk di dalamnya sebagai kakek dengan usia ya. Hari ini kita mendengar bagaimana dengan tekun seorang Abraham berkomunikasi dengan Allah. Dan lihatlah, Allah selalu menjawab permintaan lewat ketekunan, kesabaran Abraham yang meminta kepadanya. Kita juga dalam perjalanan kehidupan kita terus berdoa seperti hari ini. Dan mari kita menyadari berdoa adalah suatu keharusan bagi orang yang beriman. Memang dikatakan keharusan, tetapi setiap orang beriman bukan lagi jadikan sebagai keharusan, tetapi kerinduan untuk berjumpa dengan Allah justru di dalam doa. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kemarin itu pada jam 8 pagi ada misa kakek nenek di sini yang dihadiri sekitar 500 sampai 550 kakek nenek. Tetapi sebelum misa saya diajak oleh seorang kakek yang mungkin hadir di tengah-tengah, tidak apa-apa, di tengah kita tidak apa-apa. Masuk ke sakristi dan kemudian menemui saya dan mengatakan, "Pastor, mari coba lihat, ada mujizat." Dengan semangat ya. Lalu Bapak itu membuka gorden ini. "Pastor, lihat." Saya coba melihat mujizat apa yang dimaksud kakek ini. Lalu kemudian dia mengatakan, "Lihatlah, semua perempuan." Memang saya perhatikan laki-laki yang hadir kemarin mungkin 1/7 atau 1/6 dari yang hadir. Nanti kalau tidak berdoa, laki-laki punah. Kita tidak menyapa kakek lagi, tinggal nenek nanti kalau. Tetapi sampai tadi malam saya mencoba mau menangkap apa kira-kira pesan dari kekhawatiran kakek ini, opa ini. Mungkin ada rasa bangga bahwa nenek-nenek yang rajin berkumpul berdoa. Mungkin juga ada rasa kekhawatiran, kenapa laki-laki kakek-kakek ini jarang yang hadir, khususnya kemarin. Dan masih terus dalam pemikiran saya, mujizatnya di mana ya? Mujizatnya di mana? Tetapi nanti Tuhan akan menjawabnya dalam perjalanan waktu. Kemudian kemarin jam 3:30 ada misa WKRI di sini dari berbagai paroki. Yang hadir mungkin 300 sampai 400 orang. Untung kakek itu tidak datang dan mengatakan, "Lihatlah, tidak ada laki-laki." Wah, seandainya kakek itu datang dan mengatakan, "Lihatlah, tidak ada laki-laki." Itu baru mujizat. Kalau WKRI ada laki-laki di sana. Karena memang hanya untuk ibu-ibu. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kembali kepada poin tadi. Perjumpaan kita dengan Tuhan adalah perjumpaan, pertemuan di dalam doa. Oleh karena itu, memang kita membutuhkan ruang-ruang fisik seperti gereja atau tempat-tempat ibadah yang lain untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Perlu. Tetapi yang jauh lebih penting adalah menyediakan ruang hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka siapkanlah ruang-ruang hati itu, diri kita, supaya di sana
kita berjumpa, di sana kita berdoa, di sana kita berkomunikasi dengan Tuhan, di dalam ruang hati, dan di sana ada keheningan batin untuk bertemu dengan Tuhan. Saya tidak mengatakan di dalam keramaian kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan, bisa. Kita bisa bertemu dengan Tuhan. Tetapi lebih-lebih di dalam ruang batin, di dalam keheningan itu, ruang hati kita, di sanalah kita secara bebas bertemu dan mengungkapkan apa saja di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Dan dalam bacaan Injil tadi, para murid meminta supaya diajar berdoa. Ada dua hal penting dalam ajaran Yesus tadi. Isi doa kita adalah hendaknya sederhana, dan itu kemudian dirumuskan, jangan bertele-tele dan seterusnya. Oke. Yang dimaksud dengan hendaknya sederhana ada dua hal penting. Yang pertama, dan kadang ini terlupakan dan disebut sebagai yang pertama, memberikan kepada Allah hak-hak Allah. Ada hak-hak Allah yang harus diberikan di dalam doa-doa kita. Mana hak-hak Allah? Yang pertama, agar namanya dikuduskan. Ini hak Allah. Kami para imam atau juga kita semua yang senantiasa mungkin membawakan doa atau memimpin doa atau disebut orang sebagai pendoa di dalam keyakinan apapun, harus berhati-hati supaya yang dikuduskan adalah nama Allah dan bukan nama sang pendoa. Ini bisa meracuni kehidupan umat beriman. Ya. Yang dikuduskan adalah nama Allah dan diletakkan pada poin pertama. Yang kedua yang menjadi hak Allah, datanglah kerajaan. Ini juga hak Allah, supaya kerajaan Allah ini datang di dalam kehidupan kita, datang di dalam diri kita. Dan yang ketiga yang menjadi hak Allah, supaya kehendak Allah, kehendaknya itu juga terjadi di bumi seperti di dalam surga. Kita berusaha supaya kehendak Dia yang ada di dalam surga itu juga terjadi di bumi. Itu hak Allah yang jangan terlupakan di dalam doa, di dalam pertemuan kita dengan Allah. Lalu setelah selesai poin pertama ini dalam doa itu, lalu kemudian kita masuk pada poin kedua, yakni menyampaikan, mengungkapkan kebutuhan kita. Dan di dalam doa tadi, kebutuhan-kebutuhan yang disampaikan, termasuk kebutuhan akan makanan, ya, akan kesehatan, tetapi juga kebutuhan untuk diampuni. Itu juga kebutuhan kita, supaya diampuni. Tetapi ada syarat, ya, supaya diampuni, maka kita juga membutuhkan keberanian untuk mengampuni. Ya, kalau lihat perjalanan doa Bapa kami luar biasa dan sangat kaya. Ya. Masih ada satu, supaya kita tidak tenggelam di dalam pencobaan. Ya. Jangan sampai kita tenggelam di dalam pencobaan lalu kita melupakan yang poin yang utama, yakni menguduskan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, saya selalu entah pagi, siang, malam, bahkan jam-jam 10:30 malam sebelum saya masuk di kamar tidur, sering sekali saya berjalan sejenak. Sampai jam 11 malam masih ada yang kemudian berdoa di Bunda Maria, gua Bunda Maria, atau di patung Pieta. Yang saya perhatikan, yang paling ramai di gua Bunda Maria kalau masa-masa ujian.
Dan pada saat itu banyak orang muda di Bunda Maria. Tetapi kalau bukan masa ujian, biasa-biasa saja. Ini harus dijernihkan sedikit, apakah ini ketekunan atau kebutuhan. Ya memang kita butuh ya. Tetapi lihatlah bacaan pertama tadi, doa-doa itu membutuhkan ketekunan. Ketekunan untuk bertemu dengan Allah. Dan ketekunan bertemu dengan Allah diteguhkan dengan kesadaran untuk memberikan kepada Allah hak-haknya. Maka itu saja Allah akan mencurahkan berkat dan hal-hal yang kita butuhkan. Dengan sendirinya akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara terkasih, betapa luar biasa penyelenggaraan ilahi Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam komunitas-komunitas kita, bila kita sungguh tekun menghadirkan Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan di dalam ruang hening hati kita. Ya. Dan mungkin ada yang bertanya, bagaimana ya belajar di dalam ruang hening itu? Ada satu komunitas doa di dalam gereja Katolik di paroki kita ada, yakni meditasi Kristiani. Ya. Yang setiap hari Selasa malam jam 7 sampai jam 8, 1 jam saja di kapel. Itu melatih ruang hening hati kita. Ya. Dan itu penting. Membuka diri kita di dalam keheningan ini, membuka kunci ruang hening kita supaya di dalamnya kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, sebagai bagian terakhir dari renungan ini, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, di dalam gereja Katolik sangat banyak komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok doa. Ya, termasuk tadi ada WKRI, Legio Maria dan semua. Semua itu adalah kelompok-kelompok yang terbangun di dalam gereja, di mana kita boleh hadir di sana, mengambil bagian dan seterusnya. Nah, sebagai pertanyaan refleksi bagi kita, mari kita menyadari, kita hadir dalam komunitas-komunitas itu, apakah kita sungguh menemukan ruang hening, ruang hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya. Jangan sampai saya hadir di kelompok ini, Senin, Selasa saya hadir di kelompok ini, Rabu saya hadir di kelompok ini, Kamis saya hadir di kelompok ini, Jumat dan Sabtu Minggu saya hadir di kelompok ini. Boleh, tetapi pertanyaannya, di dalam setiap kelompok itu apakah ada ruang hening bagi kita untuk berkomunikasi, berjumpa dengan Tuhan? Kalau tidak menemukan ruang hening, maka Anda akan semakin tersesat di dalam sekian banyak tempat itu. Ya, Anda akan tersesat. Tetapi kembalilah dan kemudian menemukan ruang hening dalam hati kita untuk berjumpa dengan Allah. Ya. Sabda Tuhan mengajak kita supaya kita tekun dalam berdoa, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan menjawab doa-doa kita. Semoga demikian. Amin.